lain ngan ukur harewos bojong atawa beja dicangkurileng namina sengit sa alam dunia asmana nyebar ear sajagat panji warisan nabi siup ngelebet minuhan langit kumata kreus anu ningali mere komara pikeun umawa arroya hideung aneuk leng teuneng ludeung taya kasieun aliwa nu nyacas bodas tawis persatuan nu mawalas hayu umat urang papak panji umat Islam sajagat arroya aliwa arroya aliwa panji warisan nabi siup ngelebet minuhan langit kumata kreus anu ningali mere komara pikeun umawa arroya hideung aneuk leng teuneng ludeung taya kasieun aliwa cas bodas tawis persatuan nu mawalas hayu umat urang papak panji umat Islam sajagat arroya aliwa arroya aliwa
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Wa qala ta'ala fil kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Al-ayat sadaqallahul adzim. Ibadallah fusikum bittaqallah. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam marilah kita junjung kepada ya habibana ya nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pemirsa Royah TV ngaji ngarti ngahiji. Kembali lagi bersama di program kami Royah TV, yaitu special interview ya yang dilakukan dan diselenggarakan oleh Royah TV bersama saya Fauzi Sanjabir, yang insya Allah dalam beberapa menit ke depan, beberapa waktu ke depan kita akan membaca dan juga menelaah isu-isu terkini ya bersama narasumber yang berkompeten, berpengalaman di bidangnya, dan tentunya dalam sudut pandang Islam. Insya Allah. Alhamdulillah, tema kita di siang hari ini cukup menarik karena momentumnya tepat ya. Dan juga kita membahasnya di siang hari ini, yaitu terkait dengan Spirit 212, Kesatuan Umat dan Penegakan Islam Kafah. Alhamdulillah, kita akan membaca nantinya bagaimana isu ini bergulir di tengah-tengah umat. Dan narasumber kita di siang hari ini yaitu Ustadz Insinyur Haji Muhammad Ismail Yusanto, MM, selaku cendekiawan Muslim. Yang kita ketahui bersama ya, di momentum 212 ini adalah sebuah momentum yang ditunggu-tunggu umat ya, di mana momentum ini menyatukan ya antara kaum muslimin di Indonesia hingga mancanegara bahkan ya, yang hadir dari berbagai lini masyarakat ya, untuk nantinya menyuarakan ya satu padu terkait dengan kebenaran dan keadilan. Kalau kita ketahui bersama, sejarahnya juga luar biasa ya. Momentum 212 ini ya diawali akibat adanya penghinaan terhadap Al-Qur'an ya, yang tercetus oleh tokoh ya, seorang tokoh. Lalu muncullah di sini kezaliman-kezaliman yang ada ya, terkait dengan pro kontra dan lain-lain, hingga akhirnya satu umat Islam ya melawan hal tersebut ya, menyuarakannya, yang diawali oleh momentum 411 hingga akhirnya di 212 ya. Nah, dari momentum inilah muncul persatuan umat ya, yang dimana dalam persatuan umat ini akhirnya terjadilah aksi yang super damai ya, aksi yang super damai ya, yang akhirnya melibatkan seluruh lini masyarakat ya, yang diajak di Jakarta ya, tepatnya di Monas pada saat itu. Dan juga momentum 212 ini ya dari masa ke masa juga membawa spirit perubahan dan juga persatuan. Bahkan di dalamnya membawa juga isu-isu terkait dengan kebaikan ya, untuk merubah ya bangsa ini, negeri ini untuk ke arah yang lebih baik. Bahkan juga momentum 212 ini juga meningkatkan kembali bahwa umat Islam ini perlu adanya persatuan ya, tidak terpecah belah. Dan juga pada saat umat Islam ini bersatu, maka kita ketahui bersama kekuatannya begitu luar biasa ya. Dan juga meskipun ya, kalau kita ketahui di momentum hari ini ya, agenda reuni 212 mengalami berbagai hambatan ya, pencekatan maupun penghadangan, tetapi ternyata Allah berkehendak lain ya. Allah mempersilahkan ya umat Islam ya untuk tetap menyuarakan kebenaran dan juga keadilan. Dan saat ini masih berlangsung ya di Jakarta ya, yang diikuti oleh seluruh lini umat Islam di Indonesia. Alhamdulillah, kita sudah terhubung dengan Ustadz Ismail Yusanto. Saya ingin sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Ismail. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Ustadz Ismail sehat? Alhamdulillah, semoga kita doakan Ustadz Ismail Yusanto tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Royah TV ngaji ngarti ngahiji ya. Semoga
beberapa menit ke depan ya kita bisa fokus untuk berbincang dengan Ustadz Ismail Yusanto dan juga bisa menggali lebih dalam terkait dengan spirit 212 ya, momentum kesatuan umat dan juga penegakan Islam kafah. Ustadz Ismail Yusanto, saya di awal ini ingin bertanya kepada Ustadz Ismail Yusanto. Bagaimana kesan Ustadz Ismail Yusanto pada saat melihat ya momentum reuni 212 ini ya, meskipun ada hambatan, ada pencekalan, tetapi tetap bisa berlangsung dengan damai ya, dengan baik ya, walaupun juga dihalangi sedemikian rupa. Bagaimana tanggapan Ustadz Ismail terkait dengan hal ini? Waalaikumsalam. Yang sangat spektakuler, yang membuat tidak sedikit orang tidak percaya, tapi itu data saya kira sumbernya cukup valid karena dihitung dari jumlah nomor handphone yang aktif pada kurun waktu itu. Datang dari berbagai lapisan umat, ada pejabat, ada cendekiawan, ada ulama, ada habaib, ada termasuk juga mereka-mereka yang sebutlah dari kalangan awam, tumplek-plek di tempat itu. Dari berbagai macam organisasi, kelompok, jamaah, pun juga partai politik. Itu yang pertama ya. Jadi tone yang sangat jelas. Kemudian yang kedua dengan jumlah yang luar biasa. Kalau boleh disebut ini sebagai madhar ukhuwah, penampakan ukhuwah. Saya kira inilah penampakan dari ukhuwah Islamiyah itu. Mereka hadir oleh karena dorongan semangat atau spirit bela Islam, bela Al-Quran, bela ulama dan bela bendera tauhid. Jadi ini aksi yang luar biasa, yang distintif, yang sangat khas oleh karena dua hal tadi itu, yaitu tone yang sangat jelas dan merupakan cerminan dari ukhuwah Islamiyah. Gitu. Nah, memang aksi ini tidak bisa dilepaskan dari konteks politik yang memicunya atau yang menyertainya. Kita semua tahu awalnya adalah penistaan terhadap Al-Maidah 51. Jangan mau dibohongi pakai Al-Quran. Dan kalimat itu pula yang kemudian memicu reaksi, dan reaksi itu yang kemudian menjadi awal dari aksi 212. ABI pada waktu itu disebut aksi bela Islam,
Dan aksi bela Islam ini yang pada akhirnya berujung kepada pemidanaan Ahok dan pada akhirnya dia dipenjara. Kemudian dalam konteks kontestasi politik Pilkada DKI, akhirnya dia juga kalah dari rival-rivalnya. Secara politik aksi 212 ini memang memiliki magnitudo yang sangat tinggi. Bahkan mungkin ini bisa disebut sebagai aksi dengan magnitudo yang paling tinggi selama ini. Kenapa? Karena Pilkada DKI itu boleh disebut sebagai pintu dari masuknya berbagai kepentingan politik melalui pencalonan Ahok itu. Ya, saya kira sudah sering kita dengar bagaimana atau siapa kekuatan di balik itu. Orang sering sebut sebagai 9 naga, ya, dengan utamanya kepentingan ekonomi bisnis dalam kegiatan reklamasi dan lain sebagainya gitu. Bahkan ada yang lebih jauh lagi, itu adalah langkah lebih lanjut untuk one step naik ke Wapres di dalam Pilpres tahun berikutnya setelah itu, yaitu 2019 itu. Karena itu maka kekalahan dia, apalagi sampai kemudian masuk ke dalam penjara, itu membuat luka dan duka sejumlah pihak yang kemudian membuat implikasi atau menimbulkan implikasi yang saya kira kita semua juga sudah tahu. Ada pembubaran HTI, kemudian belakangan FPI, lalu pemenjaraan para tokoh ulama, utamanya tentu saja adalah tokoh sentral dari aksi ini, yaitu Habib Rizik Syihab. Gitu. Nah, karena itulah maka setiap kali aksi ini muncul, pasti dimensi politik itu akan ikut naik atau ikut terangkat tuh. Nah, saya kira di sini pula yang membuat akhirnya resistensi terhadap aksi ini itu demikian tinggi. Jadi jikalau kita menganut prinsip-prinsip kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul, berserikat, sebenarnya tidak ada masalah. Semestinya tidak masalah dan semestinya tidak boleh dipermasalahkan. Karena tidak ada hal yang layak untuk bisa dijadikan sebagai alasan untuk melarang aksi 212 ini. Kalau dikatakan sebagai usaha untuk menghindari penyebaran pandemi, sudah sangat banyak kegiatan-kegiatan yang mengundang massa itu berlangsung sebelumnya. Ya. Ada demo buruh, ada pertandingan bola, ada balap motor, ya, Mandalika, ada macam-macam ya, yang sebenarnya statusnya sama, yaitu bahwa itu kegiatan publik. Kalau kemudian dikhawatirkan ada kekacauan atau kekisruhan, sekian kali aksi 212 membuktikan bahwa kekhawatiran itu tidak perlu terjadi. Bahkan pada titik yang sangat mendidih, pada aksi 212 yang pertama dulu kan juga tetap berlangsung dengan aman gitu. Sampai aksi yang terakhir 2018 juga berlangsung, 2019 juga berlangsung aman gitu. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan sesungguhnya gitu. Juga tidak ada istilah izin kan, karena kalau kita mengikuti peraturan perundang-undangan mengenai penyampaian pendapat di muka umum, itu di sana hanya pemberitahuan, dan pemberitahuan itu wajib diterima gitu. Kalau tidak, malah di sana dikatakan bahwa yang menolak itu akan dipidanakan gitu. Tetapi itulah bahwa peraturan perundangan
tinggal peraturan perundangan, yang berkuasa itu, yang menentukan itu adalah kekuasaan. Jadi bukan restart, begitu sering orang bilang, negara hukum, tapi makstat, negara kekuasaan itu. Dan itu pula saya kira yang menjadi menjadi poin penting ini hari, betapa aksi yang sesungguhnya sudah terbukti sekian kali berlangsung dengan damai tetap saja tidak dibolehkan, bahkan kemudian diperlakukan begitu rupa seolah-olah ini aksi yang sangat buruk gitu. Jadi seperti halnya aksi-aksi yang dilakukan oleh PA 212 ini seperti momentum yang itu seperti mengangkat isu-isu keburukan negeri ya, seperti itu ya Ustadz ya. Seperti halnya saya mengutip pernyataan ini Ustadz dari Ustadz Slamet Ma'arif, Ketua PA 212 kemarin, yang juga memberikan pernyataan sikap bahwasanya dalam aksi 212 ini juga mengangkat terkait dengan isu kriminalisasi ulama pertama. Terus juga yang kedua ada bela MUI yang kemarin sempat juga ramai itu Ustadz, terkait dengan hashtag bubarkan MUI. Ini kan juga akhirnya membuat pertanyaan di tengah-tengah umat, ya kenapa harus dibubarkan. Dan yang ketiga terkait dengan isu ganyang koruptor Ustadz. Mungkin tanggapan Ustadz seperti apa terkait dengan hal tersebut? Ya, saya kira ini hari umat itu, masyarakat, publik pada umumnya itu tahu persis apa yang sedang terjadi. Korupsi yang tiada henti, ya, apalagi korupsi pada perkara-perkara yang saya kira itu sangat menusuk nurani. Korupsi bansos itu bantuan sosial, hakikatnya itu kan bantuan untuk orang miskin, itu juga dikorup ya. Dan publik juga tahu bahwa memang sudah ada sekian pelakunya, bahkan termasuk juga setingkat menteri itu yang sudah dijerat hukum, masuk penjara. Tetapi publik tahu bahwa sesungguhnya yang terlibat bukan hanya itu. Media massa sempat menyebut ada madam, orang kuat di balik ini semua. Tapi tangan hukum tidak sampai ke sana. Lalu ada skandal PCR yang Bu Pujiastuti, mantan Menteri Perikanan dan Kelautan, menyebut 90.000 bisa. Kebayang berapa keuntungan yang diperoleh oleh para penyelenggara tes PCR itu, karena sebelumnya dijual dengan angka yang sangat tinggi, 3 juta, kemudian turun menjadi 2,5, turun 2 juta, turun 1,5, lalu 400 ribuan ya Ustadz ya sekarang. Lalu 750.000, lalu turun lagi 500, 400. Presiden kemudian akhir mengatakan 300 cukup. Kalau betul apa yang dibilang oleh Bu Suci, 90.000, 300.000 pun masih jauh juga keuntungan. Di tengah-tengah situasi pandemi yang sesungguhnya rakyat itu sedang dalam kesusahan luar biasa. Tapi ada segelintir pejabat yang kemudian menangguh untung. Dalam situasi seperti itu, umat itu bukan tidak melihat dan bukan juga tidak mau, bukan mau diam, bukan tidak mau bergerak. Jadi sebenarnya aksi 212 ini itu adalah momentum untuk umat menyuarakan keprihatinannya sebagai partisipasi terbaik warga kepada negaranya. Kenapa dihalangi? Ini saya kira sesuatu yang sangat memprihatinkan ya, sesuatu yang sangat menyedihkan. Seolah-olah yang
akar atau pembuat problem itu adalah masyarakat. Padahal kita tahu yang membuat masalah di negeri ini tuh siapa, itu kita semua sudah tahu. MK baru lalu menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu bertentangan dengan UUD 45. Itu kan juga menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh parlemen dan pemerintah secara bersama itu tidak proper. Tidak proper. Sebenarnya MK mestinya bersikap lebih lugas untuk membatalkan undang-undang itu. Undang-undang yang disahkan dalam keadaan yang mengesahkan tidak memegang yang disahkan. Bagaimana bisa? Bahkan musyawarah tingkat RT pun ketika mau ngambil keputusan itu dibacakan dulu, dibacakan ulang itu poin-poin yang mau disepakati. Lah ini bagaimana bisa di tingkat negara, parlemen mengesahkan sesuatu tanpa memegang yang mau disahkan itu. Dan ketika sudah disahkan, masih berubah-ubah jumlah halamannya, jumlah pasalnya. Bahkan setelah ditandatangani oleh presiden pun masih juga terjadi perubahan-perubahan. Ini apa? Jadi saya kira MK itu mestinya bisa berjalan lebih jauh, bukan hanya mempersoalkan aspek-aspek tapi juga aspek-aspek material gitu. Jadi bukan sekedar prosedur, tapi juga isi dari itu semua. Ini kan menunjukkan ketidakberesan dari penyelenggaraan negara ini. Baik, Ustadz Ismail, terkait dengan 212 tadi yang sudah dijelaskan juga oleh Ustadz Ismail, sebenarnya apa esensi dari 212 ini berdasarkan sejarah saat ini maupun ke depannya, Ustadz? Mungkin. Ya, saya kira tadi aksi bela Islam, substansinya di situ, aksi bela Quran. Yang kalau mau disebut adalah seperti yang ditegaskan oleh Habib Rizik dalam khutbah Jumat itu. Yaitu ayat suci harus di ayat konstitusi gitu, ya. Saya kira itu. Baik, Ustadz Ismail, terkait dengan urgensi untuk menjaga spirit 212 ini, Ustadz Ismail, untuk nanti menciptakan adanya kesatuan dan ukhuwah umat Islam, ya. Dan juga penegakan Islam kafah ini seperti apa, Ustadz, untuk dikaitkan dengan 212 ini? Ya itu tadi, bahwa ini momentum harus dijaga. Ya, dijaga utamanya adalah pada spirit dasar itu, bela Islam. Karena memang kita ini harus menjadi pembela Islam. Bela Al-Quran. Siapa lagi yang membela Al-Quran? Bila bukan kita. Itu, ya kan? Bela bendera tauhid. Siapa lagi kalau bukan kita? Jadi itu saya kira poin-poin penting yang memang kalau diringkas, hidup kita itu sesungguhnya ya hanya untuk bela itu. Bela Islam, bela Al-Quran, bela ulama, ya, bela bendera tauhid. Bendera tauhid itu kan ada di sana itu simbol ya, simbol tauhid kita, simbol akidah kita, la ilaha illallah. Dan itu adalah simbol dari landasan agama kita, isi dari agama kita itu kan la ilaha illallah, arah perjuangan kita, gitu. Sekaligus simbol persatuan kita, ukhuwah kita kan diikat oleh la ilaha illallah itu, ya. Saya kira itu. Ya. Ini mohon maaf nanti saya sampai 13.30 saja ya. Oh iya, baik Ustadz. Ustadz Ismail melanjutkan terkait dengan momentum 212 ini. Mungkin ini juga momentum yang ditunggu-tunggu umat ya Ustadz ya. Karena disinilah seluruh umat Islam ini berkumpul, bersatu padu juga menyuarakan kebenaran maupun menolak adanya kezoliman. Menurut Ustadz Ismail terkait dengan pernyataan tadi, bagaimana Ustadz untuk merealisasikan spirit 212 ini, khususnya dalam membangkitkan umat Islam dan menyelesaikan akar
problematika di Indonesia terkait dengan sekulerisme, liberalisme maupun juga kapitalisme, Ustadz Ismail? Ya, tadi jadi intinya memang kembali kepada tauhid, ya. Jadi kepada la ilaha illallah, lalu dari situ menjadi dasar untuk bela Islam, bela Al-Quran, bela ulama dalam arti bela pejuang gitu. Baik, saya kira itu. Mohon maaf ini saya agak kurang fit ya pada siang hari baik, Ustadz. ini. Ya. Terima kasih Ustadz Ismail Yusanto sama. atas kehadirannya di program spesial interview Royah TV. Baik, pemirsa Royah TV ngaji ngarti ngahiji ya. Alhamdulillah kita tadi bersama dengan Ustadz Ismail Yusanto telah menyelenggarakan spesial interview ya. Ustadz Ismail Yusanto tadi menyampaikan kepada kita bahwasannya momentum 212 ini adalah penampakan ukhuwah Islamiyah yang benar-benar nyata di tengah-tengah umat. Dan juga momentum 212 ini adalah magnitud yang tinggi karena kehadiran umat Islam begitu luar biasa di momentum 212 itu. Ya, berjuta-juta orang hadir di tengah-tengah mereka bersama-sama di Jakarta, di Patung Kuda maupun di Monas, ya bersama-sama tanpa dibayar. Tanpa dibayar, bahkan mereka membagi-bagikan makanan. Mereka hadir di sana, ya, ikut turut berbahagia, ya, menyampaikan kebenaran, menyampaikan keadilan, dan juga menolak adanya kezoliman. Maka ini adalah sebuah momentum sebenarnya bagi kita kaum muslimin, khususnya pengemban dakwah ideologis, ya, untuk nanti kita bisa menyuarakan juga, ya, di momentum 212 ini sebagai wadah ya bersama untuk kita bersama-sama ya menyuarakan penegakan syariat Islam secara kafah ya. Apalagi ya kita kenal bersama Indonesia sebagai negeri muslim terbesar di dunia ya. Dan ini adalah sebuah potensi yang sangat besar jika dikembangkan ya, jika disatukan bersama ya untuk nantinya kita bersama-sama menyuarakan kebenaran. Baik pemirsa ya Royah TV ngaji ngarti ngahiji, alhamdulillah ini di ruang YouTube juga sudah bersama-sama dengan kita ya. Ini ada banyak ya dari berbagai sudut kota dan juga bahkan di lingkup nasional, ada dari Pangandaran, ada dari Garut, ada dari Lampung, Masya Allah, ada dari Jember, ada juga dari Ciki ya, Cibenying Kidul ya, Bandung, ada juga dari Cianjur, Majalengka, Masya Allah ikut nyimak ya. Alhamdulillah, terima kasih atas kehadirannya ya. Para pemirsa Royah TV ngaji ngarti ngahiji, kita doakan bersama semoga Ustadz Ismail Yusanto selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dan juga selalu diberikan keberkahan hidupnya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pemirsa Royah TV sudah kita selesaikan program spesial interview kita bersama dengan Ustadz Ismail Yusanto. Semoga Anda semua mendapatkan banyak sekali manfaat ya. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe ya. Sebarkan sebanyak-banyaknya sebagai amal jariah bagi Anda semua ya. Akhirnya saya Fauzi Ihsan Jabir bersama kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lainan ukur harewos bojong atawa beja dicangkuri leung
cas bodas tawis persatuan nu mawalas. Hayu umat urang papak panji umat Islam sajagat arroya aliwa arroya aliwa. Panji warisan Nabi siap ngelebet minuhan langit ku mata kees anu ningali mere komara pikeun umawa arroya hideung anegleng teuneng ludeung taya kasieun aliwa cas bodas tawis persatuan nu mawalas. Hayu umat urang papak panji umat Islam sajagat